1.417 formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi atau 9,77% dari daftar pemilih tetap. Data yang tidak terdistribusi ini pun dapat dijelaskan karena beberapa faktor. Pertama, karena pemilih. Mas. Ya. Ini bukan tidak terdistribusi. Anda harus mengatakan bahwa perasa tidak terdistribusi berarti KPPS tidak melakukan apa-apa. Jadi menerima dan tidak membawa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan melakukan distribusi itu mengantar ke alamat tujuan. Alamat tujuan yang dimaksud orangnya meninggal dunia, orangnya sudah tidak ada. Jadi orangnya sudah pindah alamat dan lain-lainnya, kan sudah jelas. Itu berarti perasa dia melakukan distribusi, bukan tidak. Ini yang harus dikoreksi sehingga opini publik tidak dibawa ke situ. Oke, ya, terima kasih. Kami hanya membacakan format yang ada bahasanya. Enggak, Anda penyelenggara ya, kata-kata itu merugikan kami. Siap. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang masukannya. Kita jelaskan aja ya. Ya, baik. Ini juga bukan merugikan paslon, Pak, merugikan penyelenggara. Seolah kami tidak berdistribusi, ya kan? Padahal petugas KPPS sudah melakukan distribusi, tapi karena yang pemilih tersebut ditemui di rumah meninggal dunia, pindah alamat domisili, tidak dikenal, pindah memilih karena berubah status atau karena tidak berada di tempat. Jadi data ini menjelaskan banyak hal, yaitu bahwa penyelenggara sudah berupaya untuk melakukan distribusi kepada pemilih namun terkendala faktor teknis sehingga tidak sampai kepada pemilih. Perlu kami jelaskan dalam peraturan KPU dan nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara serta keputusan KPU nomor 1774 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara, kalau formulir C pemberitahuan tidak terdistribusi maka bisa diambil kepada ketua KPPS atau kepada KPPS sampai dengan H-1 dengan menunjukkan KTP elektronik dan screenshot daftar pemilih tetap. Kalau nanti pada hari dan formulir C pemberitahuan itu dilakukan rekapitulasi sampai dengan H-1 pukul 17.00. Kemudian kalau ada yang hari H datang meminta C pemberitahuan tetap diberikan oleh petugas KPPS. Sehingga kalau tadi disarankan harus direkap, H-1 sudah dilakukan rekapitulasi sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Tapi kalau ada pemilih yang hadir kemudian meminta C pemberitahuannya pada KPPS karena pada saat distribusi yang bersangkutan tidak berada di tempat, itu tetap diberikan haknya. Jadi ini menunjukkan bahwa penyelenggara sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan tingkat partisipasi. Di dalam undang-undang pemilihan tidak diatur bahwa tingkat partisipasi menentukan keabsahan atau legitimasi hasil penyelenggaraan pemilihan. Maka kami akan melakukan penelitian dan kajian dan studi lebih lanjut dengan melakukan penelitian kenapa voting turnout atau tingkat partisipasi ada pemilih yang tidak hadir. Bisa jadi faktor teknis, misalnya karena sedang keluar kota pada hari H, sedang sakit, atau sedang tidak berada di tempat, atau karena memang faktor pilihan, karena memilih adalah hak, bukan menjadi kewajiban. Ini tentu juga kita hormati dan kita hargai. Artinya dari proses nanti evaluasi itu akan menunjukkan apa faktor-faktor pemilih tidak hadir ke TPS, dan kami akan menunggu studi atau kajian atau riset lebih lanjut supaya kita bisa menjawab dengan objektif dan faktual apa penyebab pemilih tidak hadir ke TPS. Dan tentu saja hal tersebut tidak mempengaruhi dari legitimasi hasil pemilihan. Kemudian terkait dengan apa lagi? Sudah ya. Apalagi? Keberatan secara berjenjang itu. Kemudian terkait dengan keberatan-keberatan saksi sudah ditindaklanjuti oleh jajaran penyelenggara dari tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK, rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, seperti misalnya terkait dengan dugaan-dugaan pemungutan suara ulang. Kami pada H-1 sebelum rekapitulasi tingkat provinsi juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi
dan sampai dengan tanggal 6 Desember kami tidak mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 terkait dengan pemungutan suara ulang, itu dapat dilakukan pertama karena rekomendasi dari Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, atau karena putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan H-1 kemarin kami tidak mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang. Sehingga dengan demikian kami juga mengapresiasi kerja keras dari para penyelenggara ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. KPU Kabupaten Kota berhasil menyelenggarakan penyelenggaraan pemilihan dengan zero pemungutan suara ulang. Saya kira itu hak kami untuk memberikan jawaban dan klarifikasi terkait dengan catatan-catatan keberatan dari saksi pasangan calon. Sebagai catatan, saksi pasangan calon dari semua tingkatan, di tingkat kecamatan sebagian besar menandatangani, di tingkat kabupaten kota paslon nomor 1 tidak bertandatangan, kecuali di Jakarta Selatan bertandatangan 3 pasangan calon. Sedangkan saksi pasangan nomor 2 dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota semua bertanda tangan dan tidak ada keberatan kejadian khusus, hanya di tingkat provinsi menyatakan tidak menerima hasil pemilihan. Demikian Ketua yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan ke Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Kita langsung penandatangan berita acara, tapi sebelumnya saya lihat ada yang baru. Ya, perkenalkan diri dulu. Saya maafkan dulu. Makasih Mas Ketua. Mohon izin, saya pemain pengganti, tapi nama saya ada di SK. Siap. Nomor 5, Muhammad Syaratuddin. Intinya saya mewakili saksi dari 03, pasangan 03, mengapresiasi sebesar-besarnya, sekhidmat-khidmatnya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tepuk tangan. Kepada Badan Pengawas Pemilu, sehat semua selalu, karena Bawaslu ini kepanjangannya Bawa Senang Selalu. Ya, kepada KPU Kabupaten Kota, kepada Bawaslu Kabupaten Kota, kepada Bawaslu dan KPU Panwas tingkat kecamatan, semuanya sudah bekerja dengan keras. Kepada KPPS sampai tingkat di bawah PTPS, kami dari pasangan 03 angkat topi setinggi-tingginya sampai ke langit, dan kita berdoa semoga Jakarta tetap menyala 5 tahun ke depan. Kepada saksi pasangan 01, 02, saya hanya bisa berkata, setelah kita bertanding, yuk kita bersanding untuk membangun DKI Jakarta ini. Insya Allah dengan keadaan yang tenang di hari Minggu yang cerah ini, hati kita sama-sama dingin. Dan sekali lagi matur sebanun, terima kasih saya ucapkan mewakili dari saksi pasangan 03. Saya kemarin baru mau ngomong, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Saya akhiri, wa'alaikum ila a'malut thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung tanda tangan ya. 03 yang tanda tangan siapa? Sebentar, Ketua. Oh iya. Mohon izin karena ini mengkhidmati senior kami, salah satu perempuan di paslon kami, disaksi kepada Ibu Ida Mahmudah, kami persilakan untuk menandatangani berita acara. Oke, nanti ya Bu ya. Bawaslu ada yang mau disampaikan dulu. Silakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih Ketua dan anggota semua yang saya hormati, seluruh pasangan calon, saksi pasangan calon. Tadi beberapa hal disampaikan di forum ini. Saya hanya menegaskan bahwa itu bagian dari catatan kami dan bukan sebagai catatan khusus di pleno ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengawal proses pilkada ini sejak awal sampai terakhir, kami mengapresiasi kepada seluruh pasangan calon yang sudah kita deklarasikan tidak akan menggunakan politisasi sara, dan itu sampai hari ini selesai, tidak ada hal itu.
Alhamdulillah, ini saya pikir perlu kami apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Seluruhnya juga kepada stakeholder Pemda yang sudah juga paling utama memfasilitasi kami. Sebagai penyelenggara sudah ada banyak hal kegiatan dan kerjasama yang sudah berjalan. Saya pikir itu yang penting saya sampaikan di forum ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sekarang